Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Taminatika. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi selanjutnya. Pada video kali ini kita akan membahas UTBK tahun 2019, tepatnya pada sistem persamaan trigonometri. Soal ini saya ambil dari tes kompetensi akademik atau TKA, kelompok ujian Saintek pada tahun 2019. Oke, tanpa panjang lebar, kita mulai pada soal pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diketahui sistem persamaan sin X ditambah Y sama dengan 1 ditambah 1/5 cos Y. Kemudian sin X dikurangi Y sama dengan min 1 ditambah cos Y. Dengan 0 kurang dari Y kurang dari pi per 2. Maka cos 2X. Oke, kita lihat di sini. Kita punya sin X ditambah Y. Oke, berarti kita punya, ingat sin cos sin X Y X Y. Sin itu jangan berubah. Kalau di sini positif, berarti di sini juga positif. Yang kedua, kita punya sin X kurang Y sama dengan berarti sin cos sin X Y X Y. Kalau di sini kurangi, berarti di sini juga tetap kurangi. Kita punya cos 2X di sini ya. Cos 2X itu berarti kita punya 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Oke, modalnya sudah kita punya. Kita praktekkan langsung ya. Di sini dulu, kita ubah langsung sin X ditambah Y. Berarti kita punya sin cos sin X Y X Y. Karena di sini tambah, berarti di sini juga ditambah. Sama dengan 1 ditambah 1/5 cos Y. Dikurangi berarti berubah ya. Sin cos sin X Y X Y. Karena di sini kurang, sekali lagi di sini juga dikurang. Sama dengan min 1 ditambah cos Y. Oke, kita lihat di sini. Di sini kita bisa, kalau dijumlah bisa menghilangkan 2 ya. Kita jumlah aja. Berarti ini habis, 1 dikurangi 1 udah habis. Sin X cos Y ditambah sin X cos Y, berarti kita punya 2 sin X cos Y. 1/5 ditambah 1, berarti kita punya 6/5 ya. 1/5 ditambah 1, berarti 5/5. Jadi 6/5, benar. 6/5 cos Y. Sama-sama cos Y, kita coret. Berarti kita punya 2 sin X sama dengan 6/5. Sin X-nya sama dengan 6/5 dikali 2. 3, jadi hasilnya adalah 3/5. Yang ditanyakan adalah cos 2X. Berarti kita ubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat X sama dengan 1 dikurangi 2 3/5 kuadrat. Ingat ya, tadi sin X itu 3/5. Berarti kita punya 1 dikurangi 2 kali 9/25. 1 dikurangi 18/25. Berarti hasilnya adalah 25 kali 1, 25 kurangi 18, 7/25. 7/25 itu adalah yang A. Oke, semoga jelas. Kita lanjut soal selanjutnya. Diketahui sistem persamaan cos 2X sama dengan cos 2Y sama dengan 2/5. Kita punya sin X itu sama dengan 2 sin Y. Untuk X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada pi. Nilai dari 3 sin X dikurangi 5 sin Y. Kita dikasih modal adalah cos 2X. Cos 2X itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Berarti kalau Y, ganti aja X-nya dengan Y ya. Kita ubah dulu menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat X ditambah 1 dikurangi 2 sin kuadrat Y sama dengan 2/5. 1 tambah 1, 2 dikurangi 2 sin kuadrat X dikurangi 2 sin kuadrat Y sama dengan 2/5.
kita punya nih sin X itu berubah menjadi 2 sin Y. Berarti saya pindahkan langsung ya. Min 2 dikali sin Y kuadrat dikurangi 2 sin kuadrat Y sama dengan 2/5 dikurangi 2. Berarti 2 kuadrat 4 ya. Min 2 kali 4 min 8 sin kuadrat Y sama dengan min 8/5 ya. Berarti min 8 dikurangi 2 min 10 sin kuadrat Y sama dengan min 8/5. Berarti sin kuadrat Y sama dengan min 8 per min 5 dikali min 10. Coret-coret, sisa 4, sisa 5. Berarti kita punya sin kuadrat Y itu sama dengan 4 per 5 kali 5, 25. Jadi sin Y sama dengan akar dari 4 per 25. Sama dengan plus minus 2/5 ya. Karena akar 25 itu 5. Di sini kita punya Y-nya itu lebih besar daripada Pi. Berarti kalau sin-nya lebih besar dari 180, kuadran 2 dan 3. Berarti di sini yang kita ambil adalah yang min 2/5. Oke, kita mulai masuk ke soal yang ditanyakannya. Yang ditanyakan adalah 3 kali sin X dikurangi 5 kali sin Y. Berarti kita punya 3 dikali 2 kali sin Y dikurangi 5 kali sin Y. 2 kali 3, 6. Sin Y kita bisa ubah menjadi min 2/5 dikurangi 5 min 2/5. 6, 12 ya. Min 12/5 ditambah min 5 kali min 2, 10/5. Hasilnya adalah min 2/5. Min 2/5 jawabannya adalah yang B. Ya, semoga jelas. Kita lanjut soal selanjutnya. Diketahui sistem persamaan cos A kurang B sama dengan 4/5 sin A tambah B. Sin 2A ditambah sin 2B sama dengan 9/10. Ditanyakan adalah sin A tambah B. Ini ya, sin A tambah B ya. Berarti kemungkinan yang atas kita nggak usah diapa-apain ya. Sin 2A, sin 2B. Oke, kita punya sin A ditambah sin B itu kita punya, ingat, 2 kali sin A tambah B per 2 dikali cos A kurang B per 2. Oke, berarti yang bawah kita bisa ubah menjadi 2 dikali sin 2A ditambah 2B per 2 dikali cos 2A dikurangi 2B per 2. Ya, ini sama dengan 9/10. Ini sama-sama 2 habis, sama-sama 2 habis. Berarti sisanya adalah 2 kali sin A tambah B dikali cos A kurang B sama dengan 9/10. Cos A kurang B, oh ada ini ya, cos A kurang B. Berarti tulis lagi 2 kali sin A tambah B dikali 4/5 sin A tambah B ya, sama dengan 9/10. 2 kali 4, 8. Berarti kita punya 8/5 sin kuadrat A tambah B. Kenapa jadi kuadrat? Ingat ya, ini perkalian. Jadi sin kuadrat sin A tambah B dikali sin A tambah B itu sin kuadrat A tambah B. Sama dengan 9/10. Berarti kita punya sin kuadrat A tambah B sama dengan 9/10 dikali 5/8. Coret-coret, kita punya di sini 2. Nggak bisa. Oke, berarti salah ya. Kita punya 9/2 kali 8, 16 ya. Berarti kita punya sin kuadrat A tambah B itu sama dengan 9/16. Berarti sin A tambah B
akar dari 9/16 atau plus minus 3/4. 3/4 berarti yang ada D ya, positifnya 3/4. Itu sama dengan 3/4. Oke, semoga jelas. Kita lanjut soal selanjutnya. Diketahui X sama dengan cos A dikurangi 2 sin B. Y sama dengan sin A ditambah 2 cos B. Nilai minimum dari X kuadrat Y kuadrat. X kuadrat Y kuadrat berarti ini pasti dikuadratkan ya. Mengingatkan kembali, kita punya A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat. A kuadrat, A kali B, AB kali 2. Ditambah 2AB, B kuadrat ditambah B kuadrat. Dan kita punya A dikurangi B, berarti A kuadrat tetap A kuadrat. A kali min B, min AB dikali 2, min 2AB, min B kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita ubah dulu ininya. Kita punya X kuadrat sama dengan cos kuadrat, berarti cos kuadrat. A-nya jangan lupa. Dikurangi cos A kali sin B, berarti cos A sin B, tapi ada 2 ya, dikali 2 jadi 4. 4 cos A sin B. Min 2 sin B kuadrat, berarti kita punya plus 4 sin kuadrat B. Y-nya kuadrat, berarti sin A, berarti sin kuadrat A, ditambah 4 sin A cos B ditambah 4 cos kuadrat B. Jangan lupa ditambah, berarti X kuadrat ditambah Y kuadratnya kita udah punya ya. Cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A, berarti ingat identitas ya. Cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu sama dengan 1. Berarti ini jadi 1. Sin cos, cos sin. Berarti saya lebih enak ambil yang 4 dulu ya. Ditambah 4 dalam kurung sin A cos B dikurangi cos A sin B. Oke. Ditambah sin kuadrat cos kuadrat 1. Berarti 4 kali 1. Kita punya 1 tambah 4 adalah 5. Ditambah 4. Ingat ya, kita punya sin A cos B itu dikurangi cos A dikali sin B itu sama dengan sin dikurangi, berarti A dikurangi B. Ya, berarti kita punya sin A dikurangi B. Oke, sin A kurangi B. Sin A kurangi B. Itu karena sin itu kita bisa mengubah menjadi 1 positif kalau misalkan maksimalnya 1 ya. Jadi kita punya 5 ditambah 4 kali 1 itu sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Dan ini maksimalnya, kalau minimumnya itu sama dengan negatif 1. Jadi 5 ditambah 4 kali negatif 1 sama dengan 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Yang ditanyakan minimum, yang paling kecil adalah yang 1. Jawabannya adalah yang A. Oke, semoga jelas. Kita lanjut soal selanjutnya. Diketahui X sama dengan sin alfa ditambah akar 3 sin beta. Y sama dengan cos alfa ditambah akar 3 cos beta. Nilai maksimum X kuadrat tambah Y kuadrat adalah A tambah B akar 3. Maka A tambah B. Oke, kuadrat lagi ya. Kayak tadi, berarti kita kuadratkan dulu. X kuadrat itu sama dengan sin kuadrat alfa ditambah 2 akar 3 sin alfa dikali sin beta ditambah 3 kuadrat 3 sin kuadrat beta. Yang Y-nya berubah menjadi cos kuadrat alfa ditambah 2 akar 3 cos alfa cos beta ditambah 3 cos kuadrat beta. Karena mintanya tambah, jadi tambah ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa. Berarti 1.
ditambah 2 akar 3-nya sama dalam kurung cos sin ya, supaya ingat aturan cos nanti. Cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta ditambah 3 kali sin kuadrat beta cos kuadrat beta 1 ya. Oke, berarti kita punya 1 tambah 3 4 ditambah 2 akar 3. Ingat ya, cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta itu sama dengan cos sin. Berarti cos dalam kurung alfa dikurangi beta. Berarti kita punya 4 ditambah 2 akar 3 cos alfa dikurangi beta. Ingat, cos itu terbagi 2 ya. Ada yang kalau puncak itu menjadi hasilnya 1, berarti di situ jadi 4 ditambah 2 akar 3 dikali 1 sama dengan 4 ditambah 2 akar 3 dan jadi negatif 1. Jadi 4 dikurangi 2 akar 3 ya. Jadi kita punya 4 dikurangi 2 akar 3. Oke, kita lihat di sini yang paling tinggi karena maksimum ditanyakannya adalah yang ambil yang ini. Berarti maksimum di 4 ditambah 2 akar 3 ditanyakan adalah A dan B. Berarti yang ini sebagai A, ini sebagai B. A ditambah B sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, itu jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Diketahui sistem persamaan A sama dengan sin X ditambah cos Y, B sama dengan cos X dikurangi sin Y. Nilai maksimum dari 4A kuadrat ditambah 4B kuadrat ditambah 4. A kuadrat, B kuadrat. Berarti kita kuadratkan dulu ya dua-duanya. A kuadrat itu berubah menjadi sin kuadrat X, sin X kali cos X, berarti dikali 2 ditambah 2 sin X cos Y kuadrat. Berarti kita punya ditambah cos kuadrat Y. Berarti B kuadratnya kita punya cos kuadrat X dikurangi 2 ya, 2 cos X sin Y ditambah sin kuadrat Y. Karena mintanya ditambah, berarti kita tambah ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X 1 ditambah 2 sin X cos Y dikurangi cos X sin Y ditambah cos kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y 1. Berarti kita punya 1 tambah 1 2 ditambah 2 sin cos sin. Berarti tadi jadi apa? Sin X kalau di sini dikurangi berarti dikurangi Y. Ingat, sin X dikurangi Y itu bisa jadi 1, maka menjadi 2 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 4. Atau bisa berubah menjadi negatif 1. 2 ditambah 2 kali negatif 1 sama dengan 0. Kalau ditanyakan maksimum, berarti kita ngambilnya yang 4. Oke, kita lanjut ke soalnya ya. Kita punya 4A kuadrat ditambah 4B kuadrat ditambah 4. Kita bisa faktorkan ya, 4 dikali A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 4. 4 dikali 4 ditambah 4. 16 ditambah 4 hasilnya adalah 20. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Jika X, Y dengan 0 kurang dari X, Y kurang dari pi per 2 merupakan penyelesaian dari sistem persamaan. Cos 2X ditambah cos 2Y sama dengan min 2 per 5. Cos Y sama dengan 2 cos X. Maka cos X ditambah cos Y. Kita punya cos 2X ya. Cos 2X itu boleh menjadi pertanyaannya cos. Berarti kita bisa ubah menjadi 2
cos kuadrat X dikurangi 1 ya. Jadi kalau di sini cos 2Y tinggal 2 cos kuadrat Y dikurangi 1. Berarti ini kita bisa ubah menjadi 2 cos kuadrat X dikurangi 1 ditambah 2 cos kuadrat Y dikurangi 1. Itu harus sama dengan min 2 per 5. 2 berarti bisa kita keluarkan 2 dalam kurung cos kuadrat X ditambah cos kuadrat Y min 1 kurangi 1 min 2 sama dengan min 2 per 5. Cos Y itu bisa menjadi 2 cos X. Berarti kita punya 2 cos kuadrat X ditambah cos Y ya. Berarti berubah menjadi 2 kali cos X kita kuadratkan sama dengan min 2 per 5 negatif pindah jadi positif. Bukan 5 tapi 2. Berarti kita punya 2 cos kuadrat X ditambah 4 cos kuadrat X sama dengan 5 kali 2 10 kurangi 2 adalah 8 per 5. Berarti kita punya 2 kali cos kuadrat X tambah 4 berarti 5 cos kuadrat X sama dengan 8 per 5. Berarti 10 cos kuadrat X sama dengan 8 per 5. Berarti cos kuadrat X sama dengan 8 per 5 dikali 10. Ini jadi 4, di sini jadi 5. Makanya kita punya cos kuadrat X itu sama dengan 4 per 25. Jadi cos X sama dengan akar dari 4 per 25. Jadi antara plus minus 2 per 5. Kita lihat di sini syaratnya itu X kurang dari 0. Berarti X lebih besar daripada 0. Berarti Y kurang dari 21 pi per 2 berarti 90 ya. 0 ke 90 positif ya. Berarti kita ngambilnya yang 2 per 5. Oke, kita punya cos X ditambah cos Y. Berarti cos X ditambah 2 kali cos X. Berarti 3 kali cos X. Sama dengan 3 kali 2 per 5. Hasilnya adalah 6 per 5. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ya, soal selanjutnya. Diketahui X sama dengan sin alfa dikurangi sin beta. Y sama dengan cos alfa ditambah cos beta. Maka nilai terbesar dari X kuadrat tambah Y kuadrat adalah X kuadrat Y kuadrat. Berarti dua-duanya kita kuadratkan. X kuadrat berubah menjadi sin kuadrat. Berarti sin kuadrat alfa dikurangi sin alfa kali sin beta kali 2 min 2 sin alfa sin beta min sin B kuadrat. Berarti kita punya positif sin kuadrat beta. Yang Y kuadratnya kita punya cos kuadrat A. Berarti cos kuadrat alfa ditambah cos A cos B kali 2. Berarti 2 cos alfa cos beta. Cos beta kuadrat berarti kita punya ditambah cos beta kuadrat. Cos kuadrat beta. Karena mintanya ditambah, berarti kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa 1. Cos sin, berarti saya ngambil yang positif ya, ditambah 2 dari cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta berarti jadi 1. Identitas ya. Berarti kita punya 1 tambah 1 2 ditambah 2 cos sin berarti kita punya cos alfa karena dikurangi jadi ditambah beta. Ingat, cos alfa tambah beta itu boleh menjadi 1 sehingga menjadi 2 ditambah 2 kali 1 hasilnya adalah 4. Atau menjadi negatif 1 sehingga menjadi 2 ditambah 2 kali min 1 sama dengan 0. Karena yang ngambil yang terbesar, berarti jawabannya adalah yang 4. Jawabannya adalah yang A. Oke, semoga jelas. Kita lanjut soal.
Jika diketahui X sama dengan sin alfa ditambah sin beta, Y sama dengan cos alfa dikurangi cos beta, maka nilai terbesar X kuadrat tambah Y kuadrat tercapai saat. Berarti bukan nilai hasil ya. X kuadrat Y kuadrat. X kuadrat Y kuadrat, berarti ini kita ubah ya. X kuadrat itu sama dengan sin kuadrat alfa, sin kali sin kali 2 ditambah 2 sin alfa, sin beta, ditambah sin kuadrat beta. Sekarang Y kuadrat, berarti cos kuadrat alfa, berarti cos kuadrat alfa dikurangi 2 cos alfa cos beta ditambah sin kuadrat beta. Ini ya, cos kuadrat berarti cos kuadrat beta. Kita tambahkan, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Di sini dikurang ya. Cos sin berarti dikurangi 2 dalam kurung cos alfa cos beta. Positif pada di sini negatif, berarti di sini jadi dikurangi sin alfa sin beta ditambah sin kuadrat beta cos kuadrat beta. Jadi hasilnya adalah 1. 1 tambah 1 2 dikurangi 2 dalam kurung cos. Ini apa kurangnya? Kurang, berarti kita punya cos alfa ditambah beta. Ingat, cos alfa tambah beta itu boleh jadi 1, sehingga menjadi 2 dikurangi 2 dikali 1 hasilnya 0, atau menjadi negatif 1 sama dengan 2 dikurangi 2 kali negatif 1, atau jadi hasilnya adalah 4. Nilainya yang terbesar ya, berarti kita ambil yang 4. Terjadi saat, berarti bukan 4 ya. Oh ya gini, cos alfa tambah beta itu akan maksimum jika hasilnya negatif 1. Berarti kita punya cos alfa tambah beta itu harus sama dengan negatif 1. Negatif 1 itu ketika cos berapa derajat? Cosnya itu 180 derajat. Jadi kita punya alfa tambah beta itu harus sama dengan 180. Maka ditanyakan alfa, berarti alfa sama dengan 180 dikurangi beta, atau di soal itu adalah beta beta ditambah 180. Jawabannya adalah yang E. Semoga jelas. Kita lanjut soal selanjutnya. Jika X, Y dengan 0 kurang dari X, Y kurang dari Pi merupakan penyelesaian dari sistem persamaan. Cos 2X ditambah cos 2Y sama dengan 2/5. Sin Y sama dengan 2 sin X. Maka 3 sin X dikurangi 2 sin Y. Cos 2X. Cos 2X ya, itu bisa berubah menjadi, karena kita bermain dengan sin, berarti kita ubah jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat X ya. Kalau Y sama aja ya. Berarti ini kita bisa ubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat X ditambah 1 dikurangi 2 sin kuadrat Y. Itu harus sama dengan 2/5. 1 tambah 1 jadi 2 dikurangi sama-sama 2 ya. 2 dalam kurung sin kuadrat X ditambah sin kuadrat Y ya, sama dengan 2/5. Oke, kita punya 2 dikurangi 2 sin kuadrat X ditambah, ini berubah menjadi 2 dikali sin X, kita kuadratkan ya, sama dengan 2/5. Pindah ruas, kita punya min 2 sin kuadrat X ditambah 4 sin kuadrat X sama dengan 2/5 dikurangi 2. Oke, kita punya min 2 kali 5 sin kuadrat X sama dengan 5 kali 2 10, 2 kurangi 10 min 8/5. Oke, kita punya min 10 sin kuadrat X sama dengan min 8/5. Berarti kita punya sin kuadrat X itu sama dengan min 8/5 dikali min 10. Oke, coret-coret positif ya. Ini sama ini 4, di sini 5. Berarti
kita punya sin kuadrat X itu sama dengan 4/25. Berarti sin X itu sama dengan akar dari 4/25 atau positif negatif 2/5. Karena di sininya Y-nya X-nya ini ya, antara Y-nya kurang dari Pi, X-nya lebih dari 0, berarti antara 0 sampai 180, berarti kita ngambilnya yang positif ya, 2/5. Makanya kita punya adalah 3 kali sin X dikurangi 2 kali sin Y. Berarti kita punya 3 sin X dikurangi 2 kali 2 sin X. Berarti kita punya 3 sin X dikurangi 4 sin X. Jadi min 1 sin X. Jadi sama dengan min kali 2/5. Hasilnya adalah min 2/5. Min 2/5 itu adalah yang B. Oke, kita lanjut soal selanjutnya ya. Oh, ternyata sudah habis. Jadi demikian soal-soal dari sistem persamaan trigonometri. Semoga dapat membantu ya bagi yang belum bisa. Bagi yang mau file soalnya, boleh kok saya kirimkan dengan syarat silakan tulis email kalian di dalam kolom komentar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.